Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin memperkenalkan buku novel yang berjudul Edensor. Nama pengarang Andre Hirata, kota terbit Bandung, tebal buku 20, cm, penerbit PT Bentang Pustaka. Halaman buku 240 halaman. Novel Edensor karya Andre Hirata adalah novel ketiga dari Tetralogi Laskar Pelangi yang diluncurkan dan menarik minat para pembaca. Novel ini bercerita tentang keberanian pemimpin, kekuatan cinta, pencarian diri sendiri, dan menaklukkan yang gagah berani. Edensor mengembangkan pengenaan kehidupan seorang yang berubah akibat cinta. Segala sesuatu yang dianggap buruk olehnya berubah menjadi hal yang terasa indah, hingga tokoh mendapatkan beasiswa Uni Eropa. Dia merasa hidup indah setelah berjumpa dengan cinta pertamanya, Aling, dan merasa hilang saat cinta pertamanya meninggal, hingga ia menaklukkan daerah-daerah demi mencari cinta pertama, sampai dia menemukan desa Edensor yang pernah diceritakan di link. Kepada Edensor menceritakan juga mengenai ditemukan sepotong kecil mozaik hidup yang ditemukan suatu persatu saat berkenalan. Walaupun karya masih terlalu hipotetik, karya Andi Hirata terima secara luas mungkin karena para pembaca jauh dengan sajian novel-novel umumnya yang bertebuan urbaring dan mendamba tulisan berkapitalis seperti karya Andi Hirata. Arai dan Ikal, dua orang yang tidak terpisah sejak kecil. Ikal yang waktu terlahir diberi nama Akil Bahron Badrudin, diharapkan dapat membawai damai. Namun ternyata nama itu tidak cocok untuknya, dan dia adalah anak yang terkenal nakal, sehingga ayahnya memaksa mengganti namanya. Ikal lah yang menentukan namanya. Setelah dia membuka sebuah majalah, dia menemukan nama Andre. Ayah dan ibunya pun akhirnya menyetujuinya. Tak lama setelah dia berganti nama, ia bertemu dengan seorang gadis di masa SMP, yaitu Job Engling atau Aling. Andre atau Ikal merasa dia telah jatuh cinta padanya, sehingga setiap hal yang biasanya dianggap buruk olehnya berubah menjadi hal yang lebih indah. Namun orang tua Ikal mengira bahwa Ikal berubah karena pengganti namanya, padahal sebenarnya Ikal menjadi anak baik berkat Aling. Pada saat keluarga Aling berduka, mereka pindah. Ikal sang terpukul. Hanya ada suatu kenangan dari Aling, novel yang menggambarkan desa khayalan Edensor. Benda itu dijaga meski sudah lulus. Membaca novel lulus itu menghibur hati Ikal. Setelah tamat SMA, Are dan Ikal mendapatkan beasiswa Uni Eropa untuk kuliah di universitas di Perancis, di Sorbonne, Perancis. Di perantauan, Ikal merasa sari pati hidup. Mereka pun ingin menghabiskan liburan musim panas dengan hal yang tidak terduga. Mereka ingin berkenalan. Tak disangka banyak yang ikut bertaruh, sehingga perjalanan diikuti 4 kelompok. Kelompok wanita telah menemukan pujaan hatinya dan tidak meneruskan perjalanan, dan kelompok tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Tidak disangka, demi menentukan Aling, Arai dan Ikal telah menjalani Eropa hingga ke Milan. Di sudut Milan, Ikal menemukan pemilik nama Andre yang dibaca di majalah. Dari hal itu, Ikal menemukan sepotong kecil mozaik hidupnya. Dia semangat mencari Aling hingga tempat terakhir yang dihuni oleh orang yang bernama Aling adalah Afrika. Mereka pun berhasil menjalani setelah Afrika dan menemui setiap orang yang bernama Job Engling, namun tidak ditemukan Aling pujaan hatinya. Karena libur musim panas berakhir, mereka terpaksa kembali ke Perancis. Setelah mereka berbagi pengalaman, semua tak percaya bahwa Are dan Ikal berhasil menjelajahi Eropa hingga Afrika. Tanpa mereka tahu, semua didasari cinta. Mereka pun harus menjalani saksi yang dijanjikan.
Setelah itu, Are dan Ika kembali sibuk dengan tesisnya agar cepat lulus dan kembali ke kampung halaman. Setelah beberapa waktu, kesibukan Ika terpecah saat Are sakit. Are harus kembali ke Indonesia. Ika sangat sedih karena kini dia sendiri. Dia pun terjun ke dalam tesisnya tanpa Are di sisinya. Sayang, dosen yang memegang tesisnya, Profesor Trumbull, harus pensiun dan kembali ke Sheffield, Inggris dan bekerja di sana. Demi tesisnya, Ikal pindah ke Sheffield halaman universitas. Pada saat Ikal datang ke rumah Profesor Trumbull, ternyata beliau dipanggil ke kampus. Ikal harus menunggu selama 2 jam. Akhirnya Ikal berkeliling Sheffield dan akan kembali ke rumah Trumbull setelah 2 jam. Ikal menaiki bus desa yang dipenuhi petani Kumala yang harus berdiam. Tanpa terasa sudah lebih sejam Ikal berjalan di bus. Bus berjalan, Ikal semakin dekat dengan desa yang dipagari tumpukan batu bulat hitam. Rumah penduduk berselang-saling di antara jakaran anggur. Ikal merasa kenal dengan gerbang desa berukir ayam jantan, dengan pohon wilwon di perkarangan, bangku-bangku batu dan jajaran bunga daffodil. Ikal merasa masuk di sebuah desa khayal yang telah lama hidup dalam kalbunya. Ikal meminta sopir berhenti dan ia turun. Ingatnya mengenai desa ini selama belas tahun. Tiba-tiba di depan matanya saat ia bertanya mengenai desa ini kepada seorang ibu yang lewat. Ibu ini menjawab, "Ini Edenshore." Kelemahan buku Edenshore, judul Edenshore kurang sesuai dengan cerita karena makna Edenshore terdapat di akhir cerita, dan sangat sedikit bayangan Edenshore dalam novel karena dari penulisan lebih banyak penulisan menjalankan penaklukan daerah-daerah daripada menjalankan maupun cerita panjang mengenai Edenshore. Kelebihan dari novel Edenshore mengandung makna mendalam dari setiap kisah hidup, jauh dari sifat mengurung, kadang kala ngawur dengan sebagian tokoh yang lucu. Novel juga lebih berkesan mendidik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.